Bupati Klaten atau DPRD Jateng? Sobat Bersinar, jumpa lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Ya, kita ketemu lagi bersama Mas Dewan di sini. Yoi. sudah mulai lancar ya. Iya dong. Dengan keabstrakan kita. Ya, karena ini salah satu narasumber yang setia dengan Kuping Panas ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentunya tetap mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Dan kali ini temanya anak muda ini, Mas. Wah, mantap. Ya, tetap relate dengan karirnya Mas Hamenang. Ya, ini kita akan membahas tentang politik. Ya. Yang pastinya temanya adalah peran politik dalam perpolitikan Indonesia. Peran Pemuda. Gimana nih? dalam perpolitikan Indonesia. Peran politik dalam politik. Waduh. Waduh, peran politik pemuda ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana Ya. menjelaskan Kok Pak sih katanya udah Mas kok ganti Pak lagi? Ya, Waduh. itu Alvin gimana nih? tidak konsisten? Habis ini Om nanti. Iya. Oke, Mati. Panggilnya Kalau Pak D. ganti-ganti. Oke, Mas Ya, Hamenang, ya. bagaimana menjelaskan pemuda dalam politik menurut Bapak? Jadi menurutku pemuda itu penting banget buat ngerti politik. Karena politik itu sebenarnya hal yang sangat bagus. Kita tahu kalau menurutku pribadi politik itu kan adalah seni dalam kita memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Jadi step-step yang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu itu menurut saya itu politik. Dan makanya kalau bicara politik itu nggak hanya politik itu di pemerintahan, nggak hanya di DPRD, nggak hanya di eksekutif, tapi juga dalam kegiatan sehari-hari, dalam berorganisasi, kemudian dalam berdagang, berekonomi, semuanya ada politiknya. Dan itu menurutku pemuda harus melek politik, karena dengan kita tahu politik, kita tidak gampang, mohon maaf, melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi. Dengan kita melek politik, kita belum tentu ini yang kita lihat ini benar gitu loh. Kita akhirnya melihat referensi yang lain yang akhirnya membuat apa istilahnya konstruksi berpikir kita berubah gitu. Oh, ternyata yang benar kayak gini kok gitu loh. Menurutku itu sangat penting. Pemuda dan ya bicara sejarah, ya Indonesia ini bisa merdeka juga salah satunya berkat kekuatan pemuda. Betul. Momentumnya adalah pada saat di 28 Oktober ketika organisasi-organisasi pemuda seluruh Indonesia bergabung bikin Sumpah Pemuda. Begitu. Tadi kan sudah dikatakan bahwa pemuda itu penting gitu ya dalam dunia politik. Penting. Nah, mungkin ada sosok yang menginspirasi Pak Hamenang atau tokoh yang menginspirasi atau tokoh yang disukai Pak Hamenang dalam dunia politik siapa, Pak? Jujur kalau tokoh saya masih sampai hari ini sesuai dengan style saya ini Bung Karno. Bung Karno. Mengapa memilih Bung Karno dari sekian banyak tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia? Ya kita tahu luar biasa Bung Karno dari muda memang beliau ini ya getol di organisasi kepemudaan, kemudian terjun di politik sampai dengan beliau menjadi proklamator. Yang luar biasanya adalah selain beliau juga memiliki kekuatan dalam hal perpolitikan di Indonesia, beliau mempunyai pengaruh yang luar biasa di dunia luar. Salah satu tokoh terhebat di dunia kan sampai hari ini orang tahu ya Bung Karno. Bagaimana kekuatan beliau luar biasa, ada blok barat, ada blok timur. Beliau bikin di tengah-tengahnya, non-blok, dan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kemudian kanan dan kiri. Iya, dia bisa bikin di tengah-tengah non-blok gitu, dan itu luar biasa sekali. Selain itu, Mas Hamenang juga mengimplementasikan dalam keluarganya, anak-anaknya juga sama dengan Bung Karno dengan menggunakan kan kalau misalkan anak Bung Karno Megawati Soekarno Putri atau Soekarno Putra, dan putranya Mas Hamenang juga pakai Hamenang seperti Putra. itu ya, Hamenang Putra gitu, sangat luar biasa. Putri, Jadi Hamenang Putri. Belum. belum. On the way. On the way. Semoga nanti yang ketiga. Iya. Kalau cowok lagi, coba lagi. Sampai mendapatkan Hamenang Putri itu Jangan, tadi ya. jangan, kasihan istrinya. Sekarang ini Pak, masuk ke dalam peluang pemuda. Ya. Peluang pemuda dalam politik Indonesia itu seperti apa? Nah, saat ini momentum yang sangat luar biasa ya. Kan ini mulai alih generasi, kalau boleh saya membahasakan. Di Solo paling dekat ada Mas Gibran yang masih muda, sudah jadi wali kota. Kemudian di Kabupaten Klaten ada saya yang sudah berani di DPRD, di tetangga lagi di Purworejo ada siapa namanya, Dion, kemudian ada Mas Bobi Nasution di luar Jawa juga. Artinya ini sudah mulai momentumnya luar biasa, dan saatnya juga
anak-anak muda ini tidak hanya mohon maaf sekedar berkegiatan, bersosialisasi sesuai dengan hobinya, tapi juga harus berpikir tentang ya daerahnya, tentang provinsinya, tentang negaranya. Sudah saatnya seperti itu, karena memang tantangan dari dunia luar ini sudah mulai luar biasa dan anak muda harus mulai istilahnya ya ikut serta andil lah begitu. Tidak bisa kita hanya mengandalkan mohon maaf istilahnya ya sudah itu urusannya pemerintah gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Apakah ada juga untuk memilih partai yang tepat itu harus kita riset dulu atau seperti apa mungkin? Zaman sekarang kan sosial media luar biasa. Ya. Kemudian kalau bicara literasi kita mau belajar apapun kan tinggal minta tolong Mbah Google aja kan. Nah, kita sudah bisa melihat di situ Mbah Google. Kemudian mungkin bicara misalnya di partai kami PDI Perjuangan, ya lihat tokoh-tokoh di PDI Perjuangan pergerakan beliau seperti apa kan, di situ jadi ada gambaran. Sehingga kok saya cocoknya dengan partai ini ya, karena partai ini ideologinya seperti ini, memperjuangkan itu, nah, kayak gitu. Selanjutnya Pak, kalau misalkan sekarang pemuda kan ya sedikit banyak ataupun malah sangat banyak ya terkait dengan apatis dengan pemerintah. Betul. Kebijakan dengan Betul. pemerintah. Nah, sebagai ketua DPRD itu untuk menjelaskan bagaimana sih supaya kita tidak apatis. Nah, mungkin berawal dari gini ya, mungkin ya apatis ekstrimnya ya. Kalau mudahnya ya nyinyir itu ya. Wah, pemerintah harusnya gini kok nggak gini, pemerintah kok gitu, pemerintah. Kalau saya balik lagi ke Bung Karno ya. Jangan kamu bertanya apa yang sudah diberikan negara buat kamu, tapi apa yang sudah kamu lakukan buat negara. Dan apa yang bisa dilakukan banyak sekali dari hal yang paling kecil kan gitu. Di tingkat tingkat terkecil kita kehidupan kita di RT RW. Aktif nggak sih kita di organisasi kemudaan di RT RW, Karang Taruna? Setiap minggu ikut kerja bakti nggak sih? Jangan-jangan nggak ikut. Kamu bisa nyinyirin pemerintah sebegitu luar biasa, jangan-jangan kamu nggak sama lingkungan sendiri aja nggak aktif. Ada orang yang nggak mampu, pernah nggak sih kamu menyisihkan uang jajan kamu sedikit buat mereka? Lebih besar lagi, sekarang kita di Kabupaten Klaten baru giat-giatnya mengembangkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Akan sangat luar biasa kalau anak-anak muda ini dengan segala kreativitasnya, kemampuannya di bidang masing-masing ikut di situ. Jadi ada istilahnya salah tambahan pemikir yang dari anak muda, karena anak muda luar biasa dengan segala macam potensinya masuk di situ ngembang ke desa seperti apa. Itu akan sangat luar biasa. Bayangkan satu desa nggak usah mulu-mulu ada 5-10 pemuda saja yang ikut aktif menggerakkan BUMDes itu. Wah, luar biasa sekali. Dunia. Pasti. Makanya Bung Karno juga pernah berkata, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Itu memang luar biasa sekali kan. Ya boleh sih kritik, tapi kritik yang membangun menurutku gitu. Bukan kok pemerintah anti kritik, tidak. Apalagi sekarang juga sudah bebas berpendapat gitu ya. Apalagi di media sosial itu harus hati-hati juga ya dalam sekarang jarimu harimaumu. Ketika kita sudah salah sedikit saja sudah langsung kita terhidup, bebas gitu. berpendapat bukan berarti kemudian kita bebas ngomong asal-asalan kan gitu. Berpendapat itu ya yang konstruktif lah. Jangan hanya sekedar nyerang personal, jangan sekedar nyinyir. Yang kritik juga nggak untung, yang dikritik juga nggak untung. Tapi kenapa kita nggak membuat gerakan misalnya seperti yang sedang digaungkan oleh gubernur kita, gerakan Ayo Jajan, teman-teman ASN, teman-teman yang bekerja masih eksis bisa membeli makanan ataupun apapun yang berada di sekitar kita. Itu kan gerakan yang bagus, membantu UMKM. Kenapa nggak kayak gitu? Misalnya terus kemudian wah saya dipecat mas nggak ini, ya itu masih bisa WA-an, masih bisa nyinyir di sosmed, kenapa nggak digunakan untuk membantu jualan produk dari tetangga kita kan gitu. Padahal kan banyak hal yang masih bisa kita lakukan, tapi kenapa kita lebih mengeluh? Lalu dari kacamata Mas Hamenang sendiri, bagaimana sih perbedaan politik di era dulu dan di era milenial sekarang itu seperti apa perbedaannya? Yang jelas yang membuat berbeda itu yang pertama sekarang media ini kan luar biasa. Kalau dulu kan kita hanya bergantung ke media cetak ya. Ya artinya ada keterbatasan. Kalau sekarang ini kan per menit per detik kita bisa tahu hal yang terjadi di Amerika. Per menit per detik kita terjadi di Cina segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan dari informasi yang banyak masuk ini jadi banyak pilihan yang pengen kita ketahui. Kalau dulu orang ya hanya berita politik. Sekarang kan hiburan luar biasa kemudian. Ya banyak hal lah yang akhirnya membuat anak muda ini kan lebih tertarik ke banyak hal itu, hiburan itu daripada ke politik. Ya itu yang menjadi menurut saya ya jadi kurang bagusnya di situ, sehingga
ya otomatis ya anak muda banyak yang apatis ya, ngapain ngurusin politik, lebih baik mohon maaf mungkin ada yang lebih ke Korea-Koreanan, ada yang ke Amerika-Amerikanan, ada yang ke ya kayak gitu kan lebih ke suka budaya luar ya, asik dengan dunia itu, kemudian ya otomatis apatis dengan politik lah, ngapain saya ngurusin politik kan gitu. Terus kemudian nanti ketika pemerintah ada berita yang negatif tinggal ikut nimbrung aja kan kayak gitu biasanya, nimbrung wah ikut nyinyir, padahal ya nggak tahu yang sebenarnya. Nah itu sayangnya di situ perbedaan di zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin ada tips dari Mas Menang biar anak muda itu semakin semangat gitu untuk terjun ke dunia politik Setidaknya ini. membuka Ya, betul sekali. kebijakan pemerintah yang menjadi apa terukur sebagai output sebagai politik. Betul. Ya harus mulai balance ya. Jadi mungkin hobi kita A, B, C, ya oke lah hobi tetap kita jalankan. Tapi luangkanlah waktu sehari misalnya berapa menit lah, 10 menit atau 15 menit ya melihat sisi-sisi yang berbeda, berita-berita, ke apa namanya, entah itu perpolitikan, entah itu ke pemerintahan boleh. Terus juga teman-teman yang masih sekolah baik itu SMP, SMA, kuliah ya kalau memungkinkan aktiflah dalam organisasi yang ada di situ. Misalnya kalau ke sekolah ya OSIS, kalau di mahasiswa ya BEM, itu akan lebih bagus lagi. Jadi pandangan politik itu akan terbentuk dari situ. Tapi juga nggak aktif di situ pun nggak masalah. Ya intinya itu tadi, tinggal apa namanya, sisihkanlah waktu berapa menit barang sehari itu setiap hari untuk baca-baca berita yang tentu positif. Karena sekarang ini juga karena mudahnya media itu sayangnya banyak juga media yang kurang ada di tengah-tengah. Ya. Dia terlalu ke kanan, terlalu ke kiri kan gitu-gitu. Ke kiri ke sini ya? Sini ya? Kiri. Ini kemana? Kiri Kiri ke sana bukan kiri. tapi sebenarnya sini. Ya, gitu. Intinya gitulah. Iya. Cari media yang benar-benar di tengah-tengah. Betul. Kadang kita misalnya terlanjur mengikuti salah satu media, padahal dia menggiring kita ke kanan terus. Kita bacanya itu ya lama-lama konstruksi berpikir kita ya jadi kayak ini yang benar gitu, padahal belum tentu. Ya biasakan baca minimal 2-3 sumber lah. Ya, karena Satu media itu berita mengubah sudut pandang orang Betul gitu ya. Apalagi sekali. kalau salah, aduh. Bahaya. Apalagi ke kiri, aduh. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke last question untuk Mas Menang, kita ada jawab cepat. Ini ada Twitter baru terbentuk tadi ya. Sebelum syuting. Oke, dari Alvin dulu. Oke, Pak. Jawab cepat ya, Pak. Berarti ketika saya Ini udah nggak Ya, konsisten nggak dulu, bisa itu. nggak konsisten dulu ini. Katanya Mas sekarang Bapak lagi. Bercanda. saya lupa. Agak nggak fokus ini kayaknya ya. Oke, Lagi ada masalah. Ada ini. Oh. Nanti ke kiri dulu biar Iya. Mungkin udah duduk. Oh, salah tempat duduk. pengaruh ya. Oke, lanjut. Saya akan mengeluarkan dua Pertanyaan kata. cepat ya. Oh, 2 kata. Dua kata. Oke. Jadi Bapak memilih satu yang paling dekat dengan Bapak. Oke. Ah, Siap. terserah nanti. Oke. Iya. Siap. Ya, Pak. Boleh. Sepeda motor. Hah? Sepeda motor. Jujur motor. Oke. Bupati Klaten atau DPRD Jateng? Kita ayo cepat. Ini waktu terus berjalan. DPRD Klaten. Oh, nggak ada Ini ini. milih salah Ayo satu, harus Pak. salah satu Bupati Klaten atau DPRD Jateng. Bupati Klaten. Luar biasa. Makan di Next. rumah atau jajan? Saat ini karena waktu keluarga kurang ya, Iya. semakin bisa makan di rumah itu semakin luar biasa. Aduh, so sweet romantis Jadi, ini. jawabannya makan di rumah. Oke, ini karena istrinya nonton. Iya, kalau jawabannya beda. Oke, next, ketua DPRD atau kepala keluarga? Otomatis kepala keluarga. Tapi juga jadi. Iya. Oke, next Vin. Teh, kopi? Udah, nggak suka ngopi. Enggak suka ngopi. Bukan berarti nggak suka kopi, tapi nggak suka teh. Oke, Karena punya asam lambung. iya. Oke, next, merah apa kuning? Ya merah lah. Wah, luar biasa. Cukup seru ya untuk games jawab cepat kali ini. Besok kita bikin yang lebih banyak ya? Iya, lebih banyak, ntar nggak selesai-selesai. Kita Tadi talk show-nya games iya, aja. tadi kenapa saya yang ketua DPRD dan kepala keluarga saya milih kepala keluarga? Iya. Bagaimana saya bisa menjadi ketua DPRD yang baik kalau saya belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik? Luar biasa. Harus dimulai dari hal yang terkecil, dari keluarga dulu kita harus Benar. menjadi yang terbaik, baru bisa kita menjadi sesuatu Skup yang lebih besar. besar. Iya. Iya dong.
Mantap sekali. Mantap, luar biasa. Seru sekali. Seru sekali. Jadi Mas Jamenang kayaknya ini bakalan lanjut kita undang terus di Kuping Panas nih. Oke, Bab, untuk terakhir ini Mas, bagaimana harapan ke depan apalagi di dunia politik khususnya untuk anak muda gitu. Jadi harapan saya biar Indonesia itu nanti benar-benar 2045 ini bisa menjadi Indonesia emas. Kita kan harus mempersiapkan generasi emas itu dari sekarang. Kenapa generasi emasnya di 2045? Karena tepat 100 tahun. Itu proyeksi dari Bung Karno zaman dulu. 100 tahun Indonesia harus menjadi Indonesia emas. Lah, ya harus mulai dari sekarang generasinya ini mulai emas. Nah, makanya ya harus melek politik. Meskipun tidak suka politik tidak apa-apa, tapi harus tahu gitu loh. Bukan berarti orang yang tidak suka politik tidak tahu politik, tapi harus tahu politik biar bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata yang tepat. Nah, maka dari itu ya saran saya ke generasi muda, ayolah mulai mau aktif mengetahui minimal berita-berita berkait politik dengan sudut pandang yang tepat. Jangan 1-2 media saja, tapi beberapa media. Minimal itu. Syukur-syukur mau gabung di politik, itu akan lebih luar biasa lagi, bisa membantu daerah-daerah akan maju lebih cepat. Ya minimal di desa, dengan cara yaitu tadi memperkuat bumdes-bumdes yang ada di desa. Kayak gitu. Luar biasa ya, Win ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini. Tentunya edisi bersama Mas Dewan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila mau ngasih tema-tema unik juga boleh di bawah Boleh. sini. Oh iya, Kan? komen. Masukkan. Ya kan, ada pertanyaan buat Mas Dewan juga bisa nanti kita sampaikan juga. Oke, terima kasih. Saya Titi Rahma. Saya Alvin Maulana. Dan tentunya narasumber kita. Saya Hamenang. Terima kasih, tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Terima kasih.